Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Pak Abdul, terima kasih Bia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wasallama tasliman kasira. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang timpun di Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan. Alhamdulillah kita pagi ini diberi nikmat kesempatan dan kesehatan hingga kita dapat berkumpul di Zoom Al-Hasani di bawah bimbingan Buya Rizal. Kita memahami, mempelajari satu ayat demi satu ayat dari setiap surah Al-Quran. Pada pagi ini kita membahas surah Al-A'raf ayat 12 dan 13 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Yemni sebagai pengganti dan Ibu Leli Majid. Sebenarnya Ibu Sulpan ini karena tadi saya dapat informasi dalam keadaan sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada Ibu Sulpan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah disembuhkan Allah. Itulah harapan kita semua sehingga kita berkumpul beliau bertemu dengan kita kembali pada Zoom berikutnya. Baiklah kita bacakan tadabbur dari surah 13 surah Al-A'raf ayat 13 dan 12 dan 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ma manaka alla tasjudu iz amartuk. Qala ana khairum min khalaqtani minan nari wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakuna laka an tatakabbara fiha antakuna tatakabbara fiha fahruj innaka minas shoririn. Sadaqallahul azim. Jadi qala mana aka alla tasjuda in amartu. Allah berfirman, apakah yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu? Dijawab oleh iblis, qala ana khairum minhu. Iblis menjawab, aku lebih baik daripadanya, maksudnya daripada Adam. Dan khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku dari api sedangkan engkau jadikan dia Adam dari tanah. Kemudian dalam ini surah Al-A'raf ayat 12. Sedangkan ayat 13-nya qala fahbit minha fakana yakunu laka an tatakabbara fiha. Dia berfirman, turunlah engkau dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri dalamnya. Kemudian Allah berikutnya, keluarlah fahrud innaka minal sholirin, sesungguhnya kamu termasuk orang yang hina. Bertamaan dengan ayat 12, Pak Qolama manaka Allah tasjuda
is amartuk. Dia berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau bersujud? Maka dijelaskan dalam surah Shad ayat 75 Allah berfirman, qala ya iblisu ma mana'aka antas juda lima khalaqtum yadai astakbarta am kunta minal alin. Allah berfirman, iblis, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu untuk bersujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah memang kamu termasuk orang yang golongan yang lebih tinggi? Kemudian dalam surah Al-Balad ayat 1 Allah berfirman, la uqsimu bizadzal balad, Allah berfirman ini berkenaan dengan berkenaan dengan orang Mekah, bahwa itu penjelasan dari ayat tadi. Kemudian dalam surah Al-Hadid ayat 29 Allah berfirman, li alla ya'lama ahlul kitab alla yaqdiruna ala syai'im min fadlillah. Aku menganugerahkan kepada ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad agar dia mengetahui bahwa mereka sedikit pun tidak akan mendapat kurnia. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang mengingkari Tuhan, mengingkari ayat-ayat Allah. Dalam surah Al-Anbiya ayat 95 Allah berfirman, wa haramun ala qaryatin ahlakna annahum la yarji'un. Mustahil bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan akan kembali ke dunia. Artinya bagi mustakbir, mufasir, orang yang sudah dibinasakan tidak akan kembali ke dunia. Dia kepada mereka di akhirat akan diazab. Inilah penjelasan kepada kita dalam pemahaman Islam, tidak ada namanya reinkarnasi. Kemudian dalam surah Thaha 92 dan 93 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya Harunu ma mana'aka iza ra'aitahum dallu alla tattabi'an. Dia Musa berkata, wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat dari mengikuti atau dari menyusulku? Thaha 92 dan 93. Kemudian dijelaskan berikutnya dalam surah Kahfi, wa izkuna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinna fafasaka an amri rabbi. Ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Mereka pun bersujud kecuali iblis, dia termasuk golongan jin, kemudian dia mendurhakai Tuhannya. Kemudian kembali kepada qala ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Kemudian dalam surah Ar-Rahman Allah berfirman, khalaqal insana min salsalin kal pahar. Dia telah menciptakan manusia dari tanah yang kering seperti tembikar. Al-Rahman 14. Kemudian wala khalaqal jana minal marji'in minar. Kemudian dia telah menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Jadi dua hal yang berkenaan, jin diciptakan api termasuk juga setan, kemudian manusia diciptakan dari tanah yang keras, yang tanah kering, tanah tembikar. Kemudian dalam surah Hud maka dikatakan di situ ayat 50 Al-Kahfi diulangi lagi, fasajadu illa iblis. Mereka sujud tapi iblis enggan. Nah, iblis itu termasuk golongan jin, kana minal jinni fafasaka an amri rabbi, golongan jin, kemudian dia mendurhaka perintah Tuhannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 32 Allah berfirman, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, maha suci engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian kembali ke Al-Baqarah 30, ini a'lamu ma la ta'lamu, sungguh aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 31 Al-Baqarah, summa aradahum alal malaikati faqala ambiuni
bi asma'iha ulai in kuntum shodiqin. Al-Baqarah 231 al-ayah itu. Kemudian dia memperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar. Maka ayat itu ditunjukkan wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ayat 33 Al-Baqarah al-ayah. Aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Itu menunjukkan Allah Maha mengetahui. Maka dalam penciptaan manusia, dalam manusia sebagai khalifah fil ardi itu Allah yang mengetahui. Walaupun malaikat membantah, tetapi malaikat termasuk golongan yang patuh, maka dia bersujud kepada Adam sesuai dengan perintah Allah, sedangkan iblis tidak mau bersujud. Inilah penjelasan ayat ini. Kemudian pada ayat berikutnya Al-A'raf ayat situ mengatakan qala fahbitu minha fama yakunu laka antastakbara fiha fahrut minha innaka minasolirin. Allah berfirman, turunlah kamu ya dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk dengan makhluk yang hina. Itulah ayat 13. Kemudian nanti akan penjelasannya itu akan masuk kepada Al-A'raf ayat 13, 14, 15, dan 16. Itu akan kita lanjutkan pada hari Sabtu yang akan datang sesuai dengan jadwal. Maka kita sampaikan di sini dulu. Demikian, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita terdaburi dari ayat ini memberi manfaat bagi kita semua, kemudian memberikan pemahaman kita. Namun apabila benar, semuanya yang benar atau datang dari Allah, kecuali kalau yang salah itu bisa datang dari kami maupun dari syaitan. Demikian, terima kasih. Oleh karena itu kami mohon maaf atas segalanya. Kami mohon minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.